wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Bintang, begini doa. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mengawali belajar, Ibu mau mengaksen dulu ya satu-satu. Oke, Zidan, Hadir, Bu. Bintang, Hadir, Bu. apa? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir. Hadir. Oke, sekarang ini Ibu mau belajar hari ini untuk materi tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Nah, sekarang coba dilihat itu gambarnya. Lihat hewan-hewan. Nah, di Indonesia itu terdapat ada beberapa hewan yang hampir punah atau langka. Nah, salah satunya seperti ini. Bisa dilihat. Ini hewan apa? Badak, Bu. Apa? Badak? Badak bercula 1. Oke, badak cula 1. Di mana? Di Ujung Kulon, Bu. Kulon. Oke, di ujung kulon, pinter. Kemudian ini Cendrawasih. burung cendrawasih. Burung cendrawasih biasanya ada di daerah mana? Papua. Di Papua. Kemudian ini Komodo. komodo. Komodo di mana? Pulau Komodo. Pulau Komodo. Nah, sekarang ibu tanya, ketika kalian mendengar kalau ada salah satu hewan yang hampir punah, nah, apa yang kalian lakukan? Menolong. Ikut melestarikan. Kita menjaga habitatnya, Bu. Jaga habitatnya. Tidak boleh Memburu. memburu, nggak boleh diburu, nggak boleh dibunuh Menghentikan hewannya. perburuan liar. Nah, pintar, menghentikan perburuan Ya. karena kalau punah nanti kita, anak cucu kita tidak bisa melihat lagi kalau ada hewan yang Punah. yang udah punah. Nah, sekarang ibu mau kalian lihat dulu, kalian amati ini badak cula 1, ini komodo, ini Cendrawasih. coba diamati dulu. Nah, kalian sudah mengamati. Sudah, Dan, Bu. nah, yang menjadikan burung cendrawasih itu punah apa? Bulunya. Kenapa? Diambil. Diambil bulunya, dijadikan Hiasan. hiasan mahkota. Biasanya kalau penduduk di Papua, mereka kan masih tradisional ya, kehidupan mereka masih menganut adat istiadat yang kental. Nah, burung cendrawasih ini diambil bulunya, dijadikan ikat kepala. Biasanya dipakai untuk upacara adat. Kalau nggak biasanya dipakai sama kepala suku. Iya, makanya itu yang menjadikan burung cendrawasih langka, hampir punah, seperti itu. Nih, kemudian contoh yang selanjutnya apa? Badak cula 1. Nah, apa yang menjadikan badak cula 1 itu hampir langka? Diambil culanya, Bu. Cula. Diambil culanya. Mana culanya? Sini. Yang di depan hidungnya ini ya. Ya. Mereka biasanya diambil culanya untuk dijadikan apa? Obat biasanya. Obat ada. Biasanya juga hiasan. Gitu. Tanam. Enggak, biasanya bikin untuk kalau obat itu hiasan gitu ya, kan culanya. Jadi kalau mereka
cuma dipotong culanya, pasti badak itu akan Mati. mati seperti itu. Nah, sekarang ibu minta dari kalian menuliskan apa yang belum kalian pahami, apa yang belum kalian ketahui di buku masing-masing. Ayo ditulis soalnya. Aku butuh. Ayo dikerjakan dulu. Ditulis soalnya. Sudah semuanya? Belum Bu. Oh, belum. Oke, ditunggu. Sudah. Bu. Sudah semuanya? Dah. Nah, sekarang soal kalian yang belum kalian pahami, coba ditukar sama teman sebelahnya. Ditukar sama teman sebelahnya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan soal dari teman bangku kalian. Coba soalnya itu dikerjakan. Coba ditulis jawabannya. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Oke, Zidan. Soalnya apa? Dari mana asal burung cendrawasih? Oke, jawabannya Papua. dari Papua. Lanjut, siapa lagi yang mau menjawab? Oke, dan Pak. Bagaimana menjaga kelestarian burung cendrawasih? Nah, bagaimana? Tidak memburu burung cendrawasih, ikut merawatnya, tidak menebang pohon, menjaga habitatnya. Oke, di sini sudah paham semua. Lumayan Bu. Ya, ibu jelasin lagi ya. Di sini tadi kenapa ada tulisan tidak menebang pohon untuk menjaga kelestariannya? Kenapa? Karena rumahnya. Nah, benar. Karena tempat tinggal burung cendrawasih biasanya itu bertengger di pohon-pohon. Di pohon-pohon. Maka dari itu kita harus ikut menjaga kelestariannya agar tidak punah. Nah, seperti itu. Nah, lagi di Indonesia kan ada banyak sekali, ada berbagai macam hewan. Apa saja sebutkan yang kalian ketahui hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Burung, Kucing, harimau, Biawak. biawak, harimau, pekadal, nyamuk, terus itu Cacing Bu. semut, kupu-kupu, pintar. Nah, ini kan ada beberapa hewan yang ada di sekitar rumah kita. Kita sekarang ingin belajar mengenai hewan apa tadi? Kupu-kupu. Nah, sekarang kupu-kupu itu mereka bermetamorfosis ya. Metamorfosisnya dari apa? Kepompong. ulat, kepompong, Kupu-kupu. Nah, sekarang biar kalian lebih paham lagi, coba dilihat di sini. Di sini ada video. Videonya apa? Mengenai Kupu-kupu. proses atau metamorfosis dari ulat menjadi Kepompong. sampai ke Kupu-kupu. Pintar. Ayo silakan dilihat dulu. Dari ulat, dia memakan banyak daun. Kenapa ulat itu mereka makannya itu banyak daun? Biasanya daun-daun kan pada ini kan berlubang karena dimakan ulat. Kenapa? jadi pompong dia puasa. Nah, pinter. Iya, setelah jadi kepompong dia kan mereka nggak makan. Nah, untuk cadangan makan mereka, jadi dia berpuasa. Nah, ini proses setelah menjadi ulat, kemudian ini proses menjadi Pompong. kepompong. Tuh, ya kan? Pelan. Terus setelah menjadi kepompong, biasanya mereka menunggu
sekitar 2 atau 3 minggu. Ya, lama. Nah, pertama ketika dia dari ulat menjadi kepompong, dia awalnya ini berwarna apa? Hijau, ada kekuningan gitu kan. Nah, nanti itu dia lama akan menjadi coklat kehitaman. Ya, tuh, ini prosesnya bisa dilihat, ya kan? Tuh, dari kepompong itu dia di dalam nanti dia berproses menjadi apa? Kupu-kupu. Nah, ketika dia sudah siap untuk menjadi kupu-kupu, dia akan keluar dari kepompong. Nah, ini prosesnya tuh bisa dilihat. Jadi dari gimana sih caranya dari ulat bisa jadi kupu-kupu? Nah, ini caranya. Ini udah kelihatan ya sayapnya ya. Tuh. Jadi dia tuh keluar dari kepompong pelan sampai dia siap untuk terbang. Ya, sudah di sini. Coba kita kembali lagi ke materinya, ke bukunya. Sekarang dia untuk kalian lebih memahami mengenai kupu-kupu, salah satu coba siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, Mas Zidan, silahkan dibaca Mas Zidan. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Dari itu kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva ulat. Setelah 2 minggu larva ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kemudian, siapa yang mau melanjutkan lagi? Ayo, Davan, lanjutkan lagi. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak meragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit menggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik. Perhatikan banyak orang. Oleh sebab itu perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya saat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, di sini bisa kita ketahui kalau kupu-kupu juga berguna bagi semua orang. Salah satunya Petani. bagi petani juga. Salah satunya itu apa? Membantu penyerbukan tanaman. Seperti itu. Biasanya kupu-kupu kan dia menghinggap di bunga, ya kan? Nah, ketika kupu-kupu hinggap di bunga, dia menghisap inti madu. Iya, madu atau intisari dari bunga tersebut. Kemudian, nah dari itu dia membantu proses penyerbukan dalam tanaman itu, sehingga dari bunga tersebut biasanya bisa menjadi buah karena terbantu proses penyerbukannya seperti itu. Oke? Nah, kupu-kupu hidup di mana? Tangan pohon. Di daerah dataran Pohon. rendah dan dataran tinggi seperti itu. Oke. Tapi di sini kan kita masih bisa melihat kupu-kupu banyak kan. Tapi kita juga harus menjaga. Kenapa misalnya ada kupu-kupunya tapi yang di luar. Nah, di
di sini dari beberapa materi ibu minta oh ya sebelumnya kalian sudah paham semua ini? Paham Bu? Sudah paham. Sudah paham ya? Coba ibu minta kalian untuk tugasnya buat poster. Ya silakan dibuat poster mengenai apa? Hewan. Hewan, untuk menjaga kelestarian Alam. hewan. Oke, silakan dibuat posternya. Bro. Oke, semuanya sudah selesai membuat posternya? Sudah Bu. Sudah. Oke, coba ibu lihat posternya. Ini Bu. Ini apa ini hewan apa? Komodo, hewan khas Indonesia. Oh, ini komodo. Apa ini? Lindungi habitat komodo. Oke, lindungi habitat komodo, hewan khas Indonesia. Bagus, pintar. Ini apa? Selamatkan mereka untuk masa depan sekarang. Oke. Ini ada buku-buku dari luar ya, jadi buku-buku ya. Pintar. Ini apa ini? Jerapah. Apa ini? Bu? Burung. Burung. Ada tumbuhan hewan. Oke, pintar semuanya. Nah, ini ibu ambil dulu ya sebagai contoh ya. Ya Bu. Nah, ini salah satu contoh dari gambar teman-teman kalian. Nah, ini posternya dari Zidan ya. Ya Bu. Posternya apa ini? Lindungi habitat komodo, hewan khas Indonesia. Bagus. Ini hewan komodo. Dia di sini ada Bendera bendera Indonesia. Indonesia. Karena hewan komodo Khas Indonesia Bu. Indonesia hanya ada di Indonesia. Bagus, pintar. Kemudian ini dari mana Kak? Apa ini Mas? Selamatkan mereka untuk masa depan. Bagus ini. Ini gambarnya bumi ya. Bumi. Di sini ada jerapah, ada burung, ada kupu-kupu juga, ada hewan. Ini oh ya ini apa ini? Bunga apa? Bunga Siap. bunga rafflesia atau bunga Bangkai. bangkai. Bagus. Selamatkan mereka untuk masa depan sekarang. Jadi kita itu menyelamatkan atau apa ya, melindungi mereka itu agar tidak punah dari kapan? Dari Sekarang menghindari dari pemburu. Iya, menghindari dari pemburu agar tidak dibunuh. Ya, supaya kelangsungan hidup mereka bisa terus. Jadi anak cucu kita bisa melihat, oh ini yang namanya hewan komodo, burung cendrawasih, atau yang lain sebagainya agar menghindari adanya kepunahan. Bagus. Nah, di sini kalian sudah memahami semua belum materi tentang hari ini? Sudah Bu. Oke, coba ibu mau salah satu dari kalian menjelaskan apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini. Sedikit. Oke, Zidan, apa? Ya. melindungi hewan Oke, bentar. Melindungi hewan. Ada? tidak punah. Kemudian apa lagi? Ikut menjaga kelestariannya. Terus setelah itu Menjaga dari pemburu. iya, jadi kita intinya di sini harus menjaga kelestarian hewan dari kepunahan. Oke, sekarang sudah paham semua ya mengenai materi hari ini. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, sekarang silakan dipimpin doa. Ayo. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa